Shalom, Shalom. apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Karena kita sampai saat ini ada semua karena anugerahnya yang luar biasa. Atas pertolongan Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita satukan hati kita. Arahkan mata rohani kita tertuju hanya kepada Dia yang sungguh baik. Pagi hari ini kita mau datang, kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau muliakan namanya yang kudus. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan dan perkenanan-Mu hingga pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami datang bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam kehidupan pribadi kami lepas pribadi, menghantarkan kami untuk bersekutu dengan semua umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami, celebration kami, ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan pujian dari hati kami yang paling dalam. Kami mau sujud mempersembahkan yang terbaik untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Menyerahkan ruangan ini ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bertatahlah di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap umat-Mu yang belum sampai kami menyerahkan ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Menimbakan mereka boleh bersama-sama dengan kami bersehati, memuji, memuliakan nama Tuhan. Serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau akui Dia di dalam setiap tingkah laku kita. Kita mau ucapkan bahwasanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang termulia. Bersyukur atas kasih setia-Mu. Katakan sama-sama di hadapan Dia. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Yesus. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kita naikkan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, yes, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Pagi hari ini kami memberikan penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita naikkan sekali lagi pujian di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, yes Lord. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji, kami sembah Kau Raja. Ini setiap hati kami pagi hari ini datang di hadapan, mau menyanjung-Mu Yesus, mau menyembah, mau tinggikan nama-Mu yang kudus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, berdaya atas segalanya, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu, mari sama-sama sembah Dia. Haleluya, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji nama, menyembah Kau yang hidup Tuhan. Oh, Yesus, naikkan syukur bagi-Mu. Haleluya, biarlah terus menyembah Kau Raja. Ucapan syukur kami di hadapan-Mu, nikmati hadirat-Mu. Kami terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami terus bersekutu kepada-Mu Tuhan. Bahkan dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mampu bersujud dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan dengan sungguh kepada Dia. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Kau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatimu, ku sujud dan berterima. Katakan salib-Mu Tuhan, salib
Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebab dia yang layak dipuji, dia yang layak ditinggikan, dia yang layak disembah, dia yang layak diagungkan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sepujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Sama-sama katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan, biarlah Tuhan ditinggikan di atas pujian. Ya Yesus, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan segenap hati kami ucapkan terima kasih kepadamu. Semua karena anugerah-Mu. Yes Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu. Kami mau lebih lagi duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang tidak pernah berkesudahan yang boleh kami terima. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat di hari-hari yang telah kami lalui. Ada mukjizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesembuhan buat tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau beri menghadapi masalah di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih, hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan bagi-Mu ya Raja kami. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Bertahtalah Engkau di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sehingga nama-Mu yang kami masyurkan, nama-Mu yang kami tinggikan di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak, kami mau menari di hadapan Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau angkat suara kami, pujian kami, seruan kami. Kami mau tanggalkan beban kami Tuhan. Kami mau bersuka cita karena kami tidak perlu khawatir, karena Engkau yang telah memberikan kekuatan yang baru, kesembuhan kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Makasih Bapa, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Tos kiri kanan minimal 3. Katakan nyanyi bagi Dia. Sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan.
kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorak Bersorak-sorak karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, jangan nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Tersorak-sorak karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya. kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorak, mari sama-sama nyanyi bagi Dia. Mau bersorak-sorak lebih di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Raja. Yang terbaik kita berikan buat Raja keagungan. Siapakah yang seperti Allah? Dia yang berjaya, Dia yang berkuasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatanmu. Sebab tangan kananmu, Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Sama. Hey, 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 hey. Sekali sama-sama, siapakah? Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di Mari bernyanyi pihakmu. sama-sama. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, dan tandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian. pujian bagi Raja. Sama-sama nari di hadapan Tuhan. Eh, 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 eh. Gunung-gunung tunduk, gunung-gunung tunduk Dengan suaramu, samudra bergelora. segala bangsa sujud di kaki-Mu, tidak akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, kata tandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. pujian, Pujian bagi Raja. pujian, pujian bagi Raja. Pujian bagi-Mu Tuhan, sorak-sorai bagi-Mu. Eh, hey. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang Sempurna, semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Bernyanyi, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian, yang bagi Raja. pujian bagi Raja. Yang bagi Raja. Eh, hey. Berikan yang terbaik buat Tuhan.
Sorak-sorai kemenangan ada di tempat ini pagi hari ini. Kami naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan, terima kasih untuk tim multimedia. Saya juga menambahkan pengumuman sedikit Bapak Ibu dari tim pembangunan. Seperti halnya kita kemarin sudah rapat bersama dan memberikan masukan, ada banyak yang kita boleh catat ya. Dan pada saat ini tim ketua nanti, ketua pembangunan gereja kita, Bapak Sogi akan memberikan semacam selembaran janji iman ya Bapak Ibu ya. Mau beri yang terbaik, amin. Jadi kepada CTL sama CGL ya, nanti tolong menghubungi Bapak Sogi karena dia diberikan per acre ya, per acre supaya lebih terkoordinir ya. Jadi segala sesuatu yang dari jemaat dia ke Gembala kecil dulu ya, CTL, CGL baru nanti ke Pak Sogi. Jadi semuanya kita transparan, kita memberi yang terbaik buat Tuhan, amin. Sebentar kita akan naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari kita persiapkan apa yang kita mau mohon di hadapan Tuhan. Karena biarlah terus hidup kita mengiring Tuhan seumur hidup kita. Kami bersyukur di hadapan hadiran-Mu Tuhan. Persembahkan, menaikkan, memohon untuk setiap apa yang kami perlu di dalam kehidupan kami. Kaulah kekuatan jiwa kami Tuhan. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu menyembah. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, oh cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu.
kita satukan hati kita mau bersehati fokus kepada Tuhan, membawa segala doa kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat kehadiran-Mu Bapa di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang kami sembah, yang kami puja di dalam segenap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya urapan-Mu, buat jamahan-Mu Tuhan atas setiap. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang setia terus melayani kami. Kau terus memberikan pengurapan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang memberikan waktu, tenaga, bahkan pikiran Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Engkau membalaskan berlipat ganda. Kehidupan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami berdoa Tuhan. Buat Bapak pergumulan jemaat-Mu ya Bapak di tempat ini. Di dalam perekonomian ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dalam kerjaan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Engkau terus Tuhan yang beracara Tuhan dalam setiap usaha kami. Engkau campur tangan pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami perbuat Bapa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan saat ini Bapa. Khusus buat keluarga Pak Bargiot ya Tuhan. Di mana Bapak tempat mereka Tuhan akan mengalami penggusuran di dalam pemerintah kota. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga ini, Engkau campur tangan Tuhan. Engkau menyediakan yang terbaik buat keluarga Pak Margiot ya Tuhan. Biarlah Bapak sukacita dan sejahtera menjadi bagian mereka. Biar mereka hidup di dalam rencana Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah ya Tuhan. Terlebih juga kesehatannya ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak mereka Tuhan. Apapun rencana mereka ke depan, biarlah Bapak seturut kehendak-Mu, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan. Buat pemulihan Ibu Ruth ya Tuhan di dalam selesai ibadah operasi sesar ya Tuhan. Biarlah Bapak Engkau memberkati Bapak Ibu Ruth, Engkau pulihkan Tuhan semakin pulih. Berkati anak Tuhan yang telah Kau anugerahkan kepada mereka. Engkau berikan kesehatan, berikan Tuhan Yesus pertumbuhan yang baik ya Bapak. Tuhan kami bersyukur, kami juga berdoa buat Ibu Lamria Tuhan. Dalam masa Tuhan mengandung saat ini Engkau memberkati kandungannya ya Bapak. Berkati Ibu Lamria Tuhan dalam menjalankan Tuhan segala kehidupannya sebagai ibu rumah tangga bahkan bekerja. Engkau juga Tuhan memberikan dia hikmat untuk Bapak penolong bagi suaminya ya Tuhan. Berkati juga Pak Sarul ya Tuhan yang terus Bapak setia mengambil iman di dalam Engkau Tuhan. Mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini juga kami sepakat berdoa Tuhan. Buat umat-Mu yang sedang dalam pemulihan ya Tuhan. Engkau Bapak memberkati Tuhan. Engkau menyembuhkan dengan sempurna Kak Iren ya Tuhan. Pak Charles Simatupang Tuhan. Mamanya Ibu Ruth. Pak Cecep ya Tuhan. Pak Haryanto. Willy Iskia. Bahkan Tuhan Pak Handoko Tuhan. Saudara dari Pak Handiono. Bapak di dalam surga Tuhan, kami hanya mampu berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Biarlah Bapak Engkau menjamah setiap mereka dan memulihkan dengan iman mereka percaya Tuhan. Bahwa pemulihan hanya ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan, pemuda di tempat ini. Biar mereka semakin Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau. Mengambil keputusan Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bahwanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada kesembuhan. Engkau memberkati masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami Bapak melihat Tuhan perkembangan media sosial yang begitu Tuhan. Merusak Bapak segala anak-anak kami Tuhan. Tapi kami percaya kepada Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami sebagai orang tua terbatas Tuhan untuk mereka. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas bagi anak-anak muda kami di tempat ini Tuhan. Engkau payungi mereka, Engkau jagai Tuhan. Biar mereka bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau. Semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan kami saat ini berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Banyak kegagalan yang terjadi dalam pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah Tuhan. Para yang bekerja dalam pemerintahan, Engkau jamah mereka Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ada pada mereka. Hikmat yang daripada-Mu. Supaya takut akan Engkau Tuhan. Ada pada setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak.
Tuhan buat Pulau Batam. Biarlah pulau ini Tuhan Engkau Bapa, tambah-tambahkan Tuhan orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan hamba-Mu yang setia berdoa Bapa di bangsa ini. Bahkan Tuhan di Pulau Batam, karena kesejahteraan pulau ini kesejahteraan kami juga. Engkau berkati pemerintahan kami di kota ini. Berkati semua Bapak gereja-gereja di kota Batam Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ya Bapa. Berkati para penginjil ya Tuhan. Biarlah mereka menginjil Tuhan pada setiap Bapak pulau-pulau yang terpencil Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Engkau memberkati Tuhan ibadah kami pada siang hari ini. Engkau juga memberkati Tuhan persembahan kami yang akan kami berikan. Persembahan sukacita kami, persembahan persepuluhan kami. Apapun yang kami bawa pada siang hari ini Tuhan. Engkau kuduskan Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa di dalam surga ini yang menjadi doa kami pada siang hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang tepat menjawab pada waktumu, tepat pada waktumu. Kami akan menerimanya ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Harapanku Tuhan, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu, untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh Tuhan bersamamu. Jadikan bencanamu, untuk sekali lagi sama katakan. Mengiringku seumur hidup. Terus Tuhan kami serahkan hidup kami. Rencana-Mu, pikiran kehendak-Mu. Oh, ku serah harapanku hanya di dalam-Mu. Bersamamu jadikan ku bencana-Mu. Oh, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yes. Pikiranku, Kehendak. kehendakku Yes.
ku serahkan padamu harapanku. Hanya di dalam-Mu bersama-Mu Tuhan, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Itulah pernyataan dari hati kami. Kami mengiring seumur hidup kami ya Bapa. Kami mau masuk ke dalam rencana-Mu ya Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan kepada Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Sungguh kami menjadi orang-orang yang diberkati. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini, Tuhan, kami perlu Engkau ya Bapa. Urapan khusus daripada Tuhan ada atas hamba-Mu, sehingga setiap apa yang hamba-Mu sampaikan, sungguh Allah sendiri yang ingin berkata-kata kepada setiap jemaat ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya. Puji nama Tuhan ya. Kita kembali ada di tempat ini. Waktu berjalan terus ya. Hari Minggu, Senin, Selasa kita berjumpa lagi di hari Minggu ya. Dan tahu-tahu kita sudah menginjak bulan Maret ya. Awal bulan Maret. Udah gajian lagi ya. Belum lagi gaji kemarin bulan lalu habis, udah gajian lagi ya. Amin ya. Dia bilang amin ya. Tahu-tahu sudah bulan Maret di tahun 2025 ya. Kayaknya baru kemarin kita merayakan tahun baru. Sudah bulan Maret sekarang ya. Ya, perlu saya ingatkan kembali, kita sudah belajar di dalam 2 bulan terakhir ya. Di bulan Januari kita belajar I dedicate, ya, belajar dari Samuel yang didedikasikan hidupnya, ya. Mamanya Hana mendedikasikan dia, hidupnya Samuel untuk melayani Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, ya juga harus ada kerelaan. Kerelaan untuk tunduk kepada Tuhan. Ada kerelaan merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk kita hidup dan dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, pembentukan itu diawali dengan kesiapan setiap saudara dan saya untuk taat mendengarkan firman Tuhan. Ya, tuning in bulan lalu, bulan Februari. Nah, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, kalau nggak bisa didengar ya kita baca, kalau nggak bisa dibaca kita dengar firman Tuhannya. Itu akan selalu menuntut
kepada setiap kita, saudara dan saya akan selalu dituntut ya untuk kita siap untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Get change ya. Firman Tuhannya tema gereja FGF di bulan Maret ya. Berubah, get change ya. Berbicara mengenai get change ya. Saudara dan saya diajarkan untuk memiliki kesiapan dan kerelaan kita untuk berkata kepada Tuhan. Kerelaan kita, kesiapan kita untuk berkata kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami. Ya. Inilah saya Tuhan. Saya siap untuk diubahkan. Saya siap untuk berubah. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau kehendaki terjadi di dalam kehidupan saya. Ada kesiapan, ada kerelaan dari kita sendiri. Ya, komitmen kepada Tuhan. Tuhan katakan, kita mau katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya siap untuk melakukan perubahan pada diri saya sendiri. Ya. Sama seperti Samuel. Pertama-tama Samuel siap memiliki kesiapan untuk mendengarkan, ya, mendengarkan firman Tuhan, kesiapan untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada dia. Dan kemudian mendedikasikan hidupnya, Samuel mendedikasikan hidupnya untuk sebuah perubahan terjadi di dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mendedikasikan hidupnya, membiarkan Tuhan, artinya mendedikasikan, membiarkan Tuhan, ya, membentuk kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah Tuhan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan saya, lakukanlah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya. Nah, satu hal yang penting untuk kita mengerti bahwa Tuhan mau setiap saudara dan saya, ini awal-awal sudah panas ya. Ya, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang penting ya. Bahwa Tuhan mau kita mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Ya. Tuhan selalu menginginkan hidup kita ada di dalam kebenarannya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasihnya tidak akan pernah berubah buat saudara dan saya. Tuhan selalu akan mencari cara bagaimana caranya ya, supaya umatnya tetap menaruh iman percayanya kepada Kristus, kepada Dia. Dia akan selalu mencari cara. Tuhan tidak pernah berubah, tapi caranya bisa berubah-ubah untuk mengubahkan, untuk membentuk saudara dan saya. Sehingga kita mengalami satu proses pertumbuhan. Makin hari makin didewasakan, makin hari makin didewasakan. Ya? Tuhan menunjuk Samuel untuk membawa bangsa Israel kepada satu perubahan yang besar. Ya? Kehidupan bangsa Israel yang kemudian diubahkan dari kehidupan kesukuan, diubahkan memiliki identitas yang kuat, memiliki budaya ya, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Dan perubahan itu dimulai ya dari seorang yang bernama Samuel yang mendedikasikan hidupnya untuk dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan. Dimulai dari Samuel sebelum bangsa. Ada banyak kita menginginkan perubahan di gereja, di rumah tangga, bangsa dan negara. Ya. Kita mendengar berita
Wow, ya, orang korupsinya sekarang bukan juta lagi, udah T. Ya. Kita ingin perubahan besar buat negara ini. Kita ingin ada perubahan terobosan yang besar terjadi di gereja. Kita ingin ada perubahan besar terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Tapi semua itu dimulai dari pribadi lepas pribadi. Ya. Pribadi lepas pribadi, get change, itu penting. Ya. Bersedia dan siap untuk mengalami perubahan seperti yang Tuhan kehendaki. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat penting. Ya. Mengalami perubahan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupan kita, itu sangat penting. Ya. Saya bacakan firman Tuhan. Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, ya. Oke. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, ya. Ya, sudah ada. Saya bacakan buat Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Beribadah tidak hanya datang ke sini tiap hari Minggu, yaitu ibadah juga, ya. Tapi sesungguhnya ibadah yang sejati kata firman Tuhan adalah ketika kita mau mempersembahkan kehidupan kita ini, hidup kita ini, tubuh kita ini, hidup kita ini, ya. Itu menjadi persembahan yang hidup, ya. Ketika kita ada terus berjalan di dalam kebenaran, ya. Hidup yang dikuduskan, kehidupan yang kudus, yang tidak tercemar. Itulah ibadah kita yang sejati. Ya. Dilanjutkan lagi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup ini harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Oleh sebab itu, hidup ini harus benar dulu, ya, kudus. Dan untuk hidup itu benar dan kudus, harus ada yang namanya perubahan. Berubah oleh apa? Pembaruan budi. Ya. Pembaruan budi. Dan satu nasihat buat saudara, buat saya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Artinya kita tidak boleh memaksa, ya, tidak boleh dipaksa, ya, untuk kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dunia ini. Kita tidak dipaksa, ya, untuk kita mengikuti prinsip-prinsip kehidupan dunia ini yang selalu menjauhkan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena dunia ini mempromosikan banyak hal. Ya. Dunia ini mempromosikan banyak hal yang kelihatannya benar, yang kelihatannya baik. Nah, oleh sebab itulah firman Tuhan katakan, kita harus perbaharui budi kita sehingga kita dapat membedakan. Oh iya, ini kehendak Allah. Ini yang bukan kehendak Allah. Ini yang baik. Ini yang bukan yang baik.
Karena dunia ini selalu mempromosikan sesuatu yang kelihatannya benar. Kalau kita tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, maka kehidupan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Nah, dipertegas lagi dalam Mazmur 1 ayat yang pertama ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Nah, semua hal yang disampaikan di atas ya harus kita mengalami yang namanya pembaruan, berubah oleh pembaruan budi. Ya, oleh sikap kita. Ya. Tuhan menghendaki adanya perubahan. Perubahan pembaruan budi itu artinya perubahan di dalam pikiran, cara kita berpikir ya. Cara kita bersikap. Ya. Dan perubahan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ya, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi berkenan kepada Allah. Perubahan itu tidak hanya sekali terjadi, tapi setiap hari. Secara terus-menerus, seperti halnya Samuel. Ya. Kita dituntut untuk selalu dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan menjadi kehendak Allah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Ya. Nah, itulah tujuan dari perubahan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal ini sangat penting juga Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Sangat penting sekali. Ya. Karena kita umat percaya, akhir-akhir ini kita diperhadapkan kepada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Sudah diperkatakan dalam firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, khususnya kita yang hidup pada zaman pada saat ini, ya, Tuhan katakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu buat siapa? Buat saudara dan saya akan datang masa yang sukar. Kita sebagai umat yang percaya, ya, kita akan mengalami yang namanya masa-masa sulit, masa-masa sukar. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang seperti apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kita akan hidup di tengah-tengah orang-orang, di tengah manusia yang hanya mencintai dirinya sendiri. Itu menjadi tantangan buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Bukan menghamba pada Tuhan, tapi menghambakan diri kepada uang. Mereka akan membual menyombongkan diri, kata firman Tuhan. Ya, kita akan ada di tengah-tengah orang yang menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Itu jangan heran, ya. Akan ada fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tolong tapi nggak berterima kasih. Gitu. Ya. Tidak berterima kasih sama Tuhan juga. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak tahu. Ada orang-orang, kita akan hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak tahu lagi caranya mengasihi. Ya, tidak mau berdamai. Maunya perang aja terus. Maunya musuhan aja terus. Ya. Suka menjelekkan orang. Ya. Bayangkan ada orang yang suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, tidak dapat menguasai diri.
garang. Bukan marah lagi, tapi ini lebih daripada marah, garang. Ya. Itulah sifat-sifat manusia di akhir zaman. Ya. Tidak suka yang baik, bayangkan kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak suka yang baik. Berarti kesukaannya yang jahat. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang. Ya, apapun yang dikerjakan tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, kalau kita ada hidup di tengah-tengah zaman seperti itu, tengah-tengah manusia seperti yang disebutkan dalam firman Tuhan, kita harus punya dasar yang kuat untuk kita dapat melakukan penolakan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, untuk memiliki dasar yang kuat, kita harus dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan menjadi kehendak Allah. Sehingga ketika kita hidup di tengah-tengah zaman seperti yang firman Tuhan katakan, kita bisa tahu, oh ini nggak benar. Ini bukan menjadi kehendak Allah. Ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Orang yang dewasa rohani akan tahu membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Sama seperti anak-anak. Kalau anak-anak belum tahu, dia belum dewasa, namanya anak-anak. Dia mengerjakan, dia belum tahu mana yang benar, mana yang enggak benar. Ya, mesti dikasih tahu, oh ini enggak benar, nak. Itu yang benar dikasih tahu. Tapi ketika mereka dewasa, orang dikatakan dewasa ketika dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dewasa rohani, ya. Melalui apa? Melalui pengalaman, melalui perubahan yang terjadi, ya. Kita belajar dari Samuel tentang get change, ya. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai ayat 21. Sampai di sini dipahami ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. 1 Samuel 3 ayat ke-19 sampai 21. Gila firman Tuhan ini minggu lalu sudah, mungkin minggu-minggu sebelumnya juga sudah disampaikan, ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ya, fall to the ground. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ya. Samuel mengalami proses yang panjang. Kedewasaan rohani itu tidak terjadi dengan instan, tapi melalui proses yang panjang dari hari ke hari, ya, diperbaharui. Dari hari ke hari diperbaharui. Dari hari ke hari terus diperbaharui. Ya. Samuel selalu punya kesiapan untuk diperbaharui. Ya, selalu punya kesiapan. Makanya di awal tadi saya katakan, ya Tuhan, saya siap untuk dibentuk. Ya, saya siap Tuhan untuk dibentuk supaya apa? Supaya kita menjadi dewasa rohani. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Tuhan katakan, masa iya? Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Betulkah itu? Kata firman, kata Tuhan. Betulkah itu dari hatimu? Macam betul aja gitu ya. Pakailah sesuai
rencanamu. Ya. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh kita naikkan, ya, itu pernyataan dari hati kita yang paling dalam. Ya, bagaikan bejana kita siap dibentuk. Siapa yang siap dibentuk di tempat ini, ya, oleh Tuhan? Ya, siap mengalami pembentukan. Siapa yang mau dipakai Tuhan sesuai dengan rencananya? Seperti halnya Samuel, siap untuk dipakai sesuai dengan rencananya Tuhan. Samuel yang kecil didedikasikan oleh mamanya. Dia ada di bait Allah. Di situ dia mengalami namanya pertumbuhan. Ya, tidak hanya badannya yang semakin hari makin besar, tapi imannya juga semakin hari semakin besar. Kerohaniannya juga semakin hari semakin ditambah-tambahkan. Dia boleh bertumbuh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan dari kehidupan Samuel kita melihat bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Ya, promosi itu datangnya dari Tuhan. Pertumbuhan itu datangnya daripada Tuhan. Kita dapat membedakan mana menjadi kehendak Allah, yang mana yang bukan kehendak Allah. Itu pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Makanya perlu Tuhan yang membentuk hati kita. Bukan karena kemampuan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, ya, yang membentuk kita. Bagaimana, apakah kita siap untuk satu perubahan terjadi dalam kehidupan kita? Ya, siap ya untuk berubah ya. Tapi perubahannya selalu perubahan yang lebih baik. Bukan hari ini tobat, besok kumat lagi. Hari ini tobat, berubah, besok kumat lagi. Kristen tomat katanya. Ya, berubah sama-sama. Seperti saya juga. Saya mau belajar juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, untuk mengalami perubahan setiap hari. Mengalami pertumbuhan setiap hari. Ya, karena itu penting sekali. Ya, supaya kita tidak jatuh. Menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kunci daripada sebuah perubahan, ya. Yang pertama adalah ketika kita selalu mempersiapkan diri, selalu siap, ya. Yang pertama adalah ketika kita selalu siap, kapan Tuhan mau berbicara kepada kita, telinga ini selalu kita arahkan. Hati kita selalu kita persiapkan. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 3 ayat 21 ya. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo. Sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya, kata firman Tuhan, selanjutnya. Artinya Tuhan tidak hanya sekali berbicara kepada Samuel pada saat ada di bait Allah, dipanggil-panggil kan Samuel gitu ya. Ini siapa yang manggil? Bukan hanya sekali itu. Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan selanjutnya, artinya Tuhan terus berbicara kepada dia. Dan ketika setiap Tuhan mau berbicara kepada dia, dia selalu siap menyiapkan diri. Menyiapkan hatinya untuk mendengar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Samuel yang telah melayani Tuhan dengan tekun, ya. Yang kemudian Tuhan mempromosikan dia menjadi seorang nabi. Jadi perantara di tengah-tengah bangsa Israel di mana pada saat itu Tuhan jarang berbicara. Karena bangsa Israel menolak untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, Samuel selalu mempersiapkan dirinya untuk mendengar. Maka Tuhan mempromosikan dia, menjadikan dia sebagai alatnya Tuhan, sebagai pelayannya Tuhan. Ya. Dan selanjutnya Tuhan terus berwahyu, ya, berbicara kepada Samuel. Firman-Nya itu tidak pernah jatuh. Ya, apa yang difirmankan tidak pernah jatuh, pasti terjadi. Minggu lalu kita sudah bicara itu. Ya. Jadi salah satu yang membedakan Samuel dengan orang
orang lain pada saat itu adalah kesiapannya untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan itu selalu ingin berbicara. Tidak hanya kepada Samuel, juga kepada saudara dan saya. Selalu artinya setiap saat Tuhan ingin bicara dengan kita. Ya, apakah kita siap mempersiapkan diri benar-benar atau kita sibuk, atau kita benar-benar mau mempersiapkan diri untuk menerima apa yang Tuhan mau perkatakan dalam kehidupan kita. Persiapkan hati kita, ya, persiapkan hidup kita untuk dipakai Tuhan. Banyak orang yang ingin mendengar suara Tuhan tetapi mereka benar-benar tidak mempersiapkan diri. Tidak mempersiapkan diri. Ya. Banyak orang yang ingin mendengar suara Tuhan tadi tapi tidak dipersiapkan. Ya, saya kasih sedikit ilustrasi ya tentang perumpamaan penabur benih dalam Matius 13 ayat yang ke-8 sampai 23. Ya. Ketika Tuhan berbicara, benih itu jatuh di pinggir jalan. Firman Tuhan yang didengar tidak dapat dimengerti. Kenapa? Karena hatinya tidak disiapkan. Ya, akhirnya firman Tuhan itu dirampas oleh si jahat. Tidak bisa dimengerti karena tidak direnungkan. Tidak direnungkan karena ada ketidaksiapan. Ya. Dan kemudian ada benih yang ditabur di tanah berbatu. Orang yang mendengar firman dan menerimanya tapi tidak siap untuk melakukannya. Firman Tuhan itu menuntut ya untuk kita juga melakukannya sehingga ada perubahan. Ya. Tapi ketika tidak siap, akhirnya firman itu tidak berakar. Ada tekanan, ada penindasan, akhirnya murtad. Ya. Yang ketiga, benih yang ditabur di semak duri. Firman yang didengar tidak diimani, tidak dipercayai. Ya, didengar begitu saja tapi tidak diimani, tidak dipercayai. Ketika kekhawatiran datang, ya, firman itu tidak dapat menghasilkan buah. Ya. Firman itu harus menghasilkan buah. Nah, ini yang keempat. Benih yang ditabur di tanah yang subur. Ya. Jadi hati yang selalu dipersiapkan, hati yang selalu dipersiapkan, hati yang selalu dibajak. Ya. Merendahkan ada kerelaan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mendengarkan. Ya, saya mau mendengarkan Tuhan. Sesungguh rindu untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau perkatakan dalam kehidupan. Ketika itu terjadi, kita sedang membajak hati kita untuk menjadi tanah yang subur. Ketika benih itu ada tertanam, ya, ditabur di hati kita, benih itu bekerja, ya. Firman Tuhan itu bekerja dan mengubahkan. Firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah 60 kali lipat, kata firman Tuhan. Ya. Semua berawal dari kesiapan. Ya. Katakan kanan kirinya biar gak ngantuk. Kesiapan. Ya, kesiapan. Kesiapan kita. Ya. Oleh sebab itu datang ke tempat ini ya dengan antusias untuk diberkat oleh firman Tuhan. Di rumah juga antusias baca firman Tuhan. Ya, dengan semangat kita mau diberkati, ya, kita mau bertumbuh. Ya. Ya, saya sudah sampaikan panjang lebar ya. Kunci dari sebuah perubahan ya. Selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Pertanyaannya pada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar siap untuk mendengar suara Tuhan? Apakah kita benar-benar siap? Ya. Atau terlalu banyak kebisingan-kebisingan yang membuat setiap saat hidup kita nggak siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya. Apakah kita benar-benar mengutamakan kehendaknya di atas segala pemikiran kita? Ya. Nah, yang kedua, perubahan
perubahan itu harus terlihat. Perubahan kalau hanya diomongin, nggak perubahan namanya. Perubahan kalau hanya keinginan, saya ingin berubah, saya banyak dengar itu. Ya. Udah, saya udah kapok, saya ingin berubah. Perubahan itu namanya perubahan, sampai perubahan itu benar-benar terjadi, nah itu baru namanya perubahan. Kalau diomongin aja, ya, nggak perubahan namanya. Ya. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan begini, maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Maka taulah seluruh Israel. Maka taulah ya, bahwa Tuhan mempercayakan bahwa bangsa Israel itu ya percaya ya dan melihat dari kehidupan Samuel. Oh iya, ini Samuel benar adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, lewat apa? Lewat perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Nampak dia. Ada perubahan itu nampak ya. Ini air putih ya. Jadi air ini bisa dikatakan berubah. Ya. Kalau saya katakan, Bapak Ibu air ini berubah. Tapi kalau warnanya tetap begini berubah. Berubah. Tetap warna seperti dia. Ya, tetap air putih, mana ada perubahan. Ya. Nggak terlihat perubahan itu. Tetap air putih dia. Tapi saya bilang saya berubah. Hati saya sudah berubah. Tapi nggak nampak, pastor, nggak nampak hatinya, tetap aja air putih. Ya. Tapi kalau saya celupkan, nih, ya, mudah-mudahan berubah ya. Sebenarnya ini sudah mulai, karena proses saya bilang, ya. Proses perubahan itu, ya, sedikit demi sedikit mulai terlihat perubahan, warnanya mulai berubah, Bapak Ibu saya dikasih. Ya. Ini kalau saya teruskan, ya, dia akan menjadi warnanya, ya. Warnanya sudah berubah, akan mulai berubah. Ya. Harus terlihat perubahan itu. Tidak hanya diomongin saja, ya. Tidak hanya yes, saya berjanji kepada Tuhan, saya bersumpah dah, saya mau berubah. Tapi hari-hari sama aja, nggak ada yang berubah. Tapi harus terlihat, oh iya ada perubahan. Ya. Lihat tadi ada perbedaan ya, sebelum dan sesudahnya. Maka tahulah, ya, bukan kita sendiri yang menyatakan, tapi orang tahu, Tuhan terlebih lagi. Oh iya benar, dia sudah berubah. Ada perbedaan. Dulu dia suka marah-marah, ya, dia berubah. Dulu dia orangnya sombong, kemudian dia menjadi orang yang rendah hati, ya, tidak sombong. Ada terlihat perubahan itu, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi ketika Samuel dipilih oleh Tuhan, ya, Tuhan mengerjakan membentuk dia. Ada pembentukan, ada proses, ya. Kemudian menjadi dewasa. Seluruh bangsa Israel itu menyadari, ini dia, ya, ini dia orangnya. Sudah ada perubahan. Ya.
Dan perubahan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil ya, nggak langsung. Ya, namanya proses. Dari hal-hal yang kecil saja. Dari hal-hal yang kecil saja, jangan disepelekan. Ya, konsisten ya dengan perubahan. Kalau orang sudah bilang, iya, saya mau dibentuk, saya mau berubah. Dia memulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Kalau ada yang sesuatu yang nggak beres, dia bisa tahan marahnya. Atau yang lain-lain lah ya. Dia lebih bersabar lagi ya. Suaminya marah-marah, dia sabar dia. Ya. Lebih sabar lagi, nggak ngelawan lagi gitu ya. Kalau istrinya ngomel-ngomel gitu ya. Dia bisa menahan diri gitu ya. Nggak lekas-lekas ambil apa gitu, dilempar. Ya. Lebih sabar lagi. Wah, istrinya nampak, wah dia udah berubah suamiku. Ya. Nah yang penting bukanlah apakah perubahan kita langsung terlihat oleh orang lain. Ya. Tetapi apakah kita setia menjalani prosesnya. Ya. Sebenarnya perubahan itu lebih menguntungkan kepada kita pribadi. Ya. Dan hasilnya memang akan dinikmati menjadi dampak bagi orang lain. Ya. Tapi motivasinya bukan supaya terlihat oleh orang lain. Ya, bukan itu. Ya. Memang karena dari kita sendiri saja yang memang mau berubah lebih baik. Sehingga kita dapat membedakan mana yang baik. Ya, mana yang tidak baik. Mana yang menjadi kehendak Allah. Mana yang bukan menjadi kehendak Allah. Tekuni saja prosesnya. Ya. Tekuni saja prosesnya. Semuanya perlu proses Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Nah bagaimana kita tahu bahwa itu suatu perubahan yang sejati? Yang pertama adalah ketika karakter kita semakin mencerminkan Kristus. Ya. Semakin mencerminkan Kristus, perubahan yang sejati. Ya. Berubahnya bukan berubahnya yang lain-lain karena banyak hal yang berubah ya, dalam diri kita. Tapi perubahan itu karakter yang ada di dalam kehidupan mencerminkan Kristus. Ya, perubahan ke arah Kristus. Ya, perubahan bagaimana supaya bisa serupa dengan gambar, ya, yaitu Kristus. Ada kesabaran, ada kasih, ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita tahu bahwa perubahan sejati ketika kita semakin berdampak bagi orang lain, ya. Orang lain merasakan itu perubahannya ada gitu ya. Ya. Perubahannya ada. Orang lain diberkati oleh karena kehidupan kita, ya. Jadi kehidupan kita membawa dampak bagi orang lain, ya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita semakin berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup kita tidak lagi berpusat kepada keinginan pribadi kita, ya, tetapi pada rencana Tuhan. Ya. Di dalam zaman yang egois ini, hanya orang mementingkan dirinya sendiri saja, ya. Tetapi ada perubahan itu mengarah kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Tadi diumumkan ya tentang janji iman lagi. Untuk gereja lagi. Itu bukan untuk gembala. Ya, itu bukan untuk siapa-siapa ya. Untuk apalagi untuk pekerjaan Tuhan, ya, apalagi untuk rumahnya Tuhan, ya, pasti kita diberkati, ya, pasti kita menjadi orang yang diberkati. Kita mengumpulkan, ya, sebagian supaya kita tidak menjadi orang yang egois, ya, hanya untuk keinginan kita pribadi saja, ya. Ada bagian yang harus kita lakukan juga di tempat ini, ya, supaya menjadi berkat. Saya mengajari setiap kita supaya kita menjadi orang yang diberkati, apalagi untuk rumah Tuhan, ya. Closing. Nah, closing, ya.
Kisah Samuel mengajarkan kita bahwa perubahan sejati itu membutuhkan pertumbuhan, ya, setia menjalani prosesnya, ya. Mulai aja dari yang kecil dan itu dilakukan dengan setia. Sekarang iya, besoknya enggak, lusanya iya, berikutnya enggak lagi, enggak begitu ya. Setia dalam menjalani prosesnya, ya. Dan kemudian ada kesiapan untuk mendengar suara Tuhan. Selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, selalu siap, dipersiapkan ya untuk mendengar apa yang Tuhan mau perkatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Perubahan bukan sekedar keinginan. Perubahan itu bukan hanya sekedar keinginan, tapi sebuah keputusan dan proses yang harus dijalani dengan setia. Maka saya bilang tadi, kalau hanya disampaikan, saya ingin berubah. Awali dulu dengan satu keputusan, yes, saya mau berubah. Saya mau dibentuk Tuhan. Saya mau menjadi berkat. Ya. Ada keputusan terlebih dahulu dan kemudian setia untuk mengalami proses pembentukan itu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku. Ya, bagaikan bejana siap dibentuk, biarkan Tuhan yang membentuk. Ya. Membentuk nih hati kita, dibentuk Tuhan ya, jadi bejana. Ya, dibentuk sesuai dengan kehendak, bukan kita yang membentuk hati kita, tapi biarkan Tuhan yang membentuk hati kita sesuai dengan kehendaknya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, ya, disempurnakan, mengalami pertumbuhan senantiasa dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Ya, kita akan mengadakan perjamuan kudus ya. Ya, boleh dipersiapkan sambil pujian ini dinaikkan. Kurnakan selalu Bentuklah seluruh kehendak
pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Saudara, setiap kita bangkit berdiri. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lewat perjamuan kudus ini kita diingatkan akan satu peristiwa agung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib telah menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa setiap manusia, ya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita memakannya, kita dengarkan satu firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita makan roti. Haleluya. Kita angkat anggur, tangan kanan kita, inilah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita minum. Oh, Engkau baik, sangat baik. Oh Jesus, oh Jesus, Yesus, sangat baik, sungguh baik bagi kami. Segala pujian, segala hormat
kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Bapa. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kami menjadi orang yang dewasa secara Allah. Kami tahu membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Ada banyak tantangan yang kami akan hadapi di tengah-tengah akhir zaman ini ya Bapa. Biarlah kami tetap Engkau dapati menjadi umat yang setia. Yang setia. Iman percaya kami tetap kepada Tuhan Yesus saja di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Pujilah nama Tuhan Allah yang baik. Bekerjalah terus dalam kehidupan kami, tidak hanya sekarang tapi sepulang kami dari tempat ini. Tuhan itu, firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kami. Makin hari kami diubahkan. Setiap hari kami diubahkan. Setiap hari kami mengalami yang namanya pertumbuhan. Haleluya. Bukan karena kekuatan kami, tapi kami merelakan hati kami untuk dibaca. Kami merelakan hidup kami. Kami mendedikasikan hidup kami kepada Tuhan untuk diubahkan. Bekerjalah bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk, jemaat Tuhan. Saudara diberkati, amin. Kita mulai berubah, amin. Ada perubahan mulai dari hal yang kecil ya. Kebenaran firman Tuhan itu mampu mengubahkan setiap saya dan saudara ya, yang menjadi bekal kita untuk menapaki hidup ke depan. Karena tanpa bimbingan atau firman Tuhan ya, apa yang kita lakukan ya mungkin ya tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita butuh Tuhan yang meneguhkan kita, kita berubah mulai dari hal kecil ya, sehingga apapun yang kita lakukan Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih buat hambanya yang telah menjadi saluran berkat buat kita pada siang hari ini ya. Pengumuman sekali lagi saya sampaikan, sebentar kita akan pulang dari tempat ini. Sebelum kita pulang, memberikan persembahan dari pintu keluar masuk nanti sebelah kiri untuk kotak persembahan gereja ya. Coba lihat kiri kanannya ya. Coba agak bilang senggol, berubah dong gitu. Amen. Berubah dong ya. Suami sama istri ngomongnya lebih lebih mesra. Berubah ya. Nah, gitu ya. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Kristus menyertai hati dan pikiran kita. Sehingga apapun yang kita lakukan mulai dari siang ini sampai seterusnya, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang ditinggikan di atas setiap pujian yang datang dari dalam lubuk hati kami ya Bapa. Kami bersujud dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, apakah ekonomi, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan berbelas kasih. Sesungguhnya Engkau selalu dekat pada setiap kami ya Bapa. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Ketika kami datang, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa di surga untuk yang sakit, jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus. Kami sungguh mempercayai kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan sungguh nyata. Mulai saat ini Tuhan menjamah setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi. In the name of Jesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini, kami akan akhiri ibadah kami. Kami terima berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan